Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kimia medisinal 2 yang berjudul Virtual Screening Kandungan Senyawa Kipas Laut atau Gorgonio mariae sebagai anti asma. Abstrak. Kipas laut atau Gorgonio mariae telah digunakan masyarakat Maluku secara turun-temurun sebagai obat asma. Kandungan metabolit sekunder yang paling dominan dalam kipas laut adalah sterol, di mana memiliki aktivitas terapi melalui efek sinergisme antara sel metabolit dengan polyvalent activity. Kemudian kipas laut sebagai anti asma belum pernah dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan virtual screening menggunakan metode in silico pada komponen sterol kipas laut sebagai tahap awal dalam menentukan efektivitas terapi anti asma dengan memprediksi nilai ikatan energi bebas atau AG, konstanta inhibisi atau KI, dan interaksi residu asam amino menggunakan Autodoc Tools 4.2 dan Discovery Studio 2016 klien. Keamanan dan efektivitas kandidat obat dievaluasi menggunakan parameter dari Lipinski Rule of 5 and Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstanta inhibisi dan ikatan energi bebas KI AG dari komponen senyawa kipas laut dapat diturunkan secara potensial, yaitu 4,24 dimetilkolestanol 0,809 sampai 12,40 lebih besar dari 24 metil 22 dehidrokolesterol 0,864 sampai 12,36 lebih besar dari 23 dimetil gorgesterol 1,74 sampai 11,95 lebih besar dari 4,24 dimetil 22 dehidrokolestanol 1,89 sampai 11,90. Residu asam amino yang berperan penting dalam aktivitas inhibisi adalah 213 ASP. Semua komponen senyawa uji memiliki nilai log P lebih dari 5 yang menunjukkan bahwa kelarutan dan toksisitas perlu diperhatikan. Evaluasi distribusi Friedman berdasarkan nilai dari peningkatan protein plasma menunjukkan bahwa senyawa uji dapat berdifusi menembus membran plasma dan berinteraksi sesuai target farmakologi. Selain itu, hasil parameter uji toksisitas menunjukkan bahwa senyawa 23 dimetil gorgesterol dan 4,24 dimetil 22 dehidrokolestanol memiliki potensi sebagai anti asma. Kata kunci anti asma in silico kipas laut, Demeris-Sterol. Asma merupakan salah satu penyakit kronik radang paru-paru yang tidak menular dan heterogen dengan peradangan pada saluran pernapasan ditandai dengan riwayat mengi, sesak dada, sesak napas, dan batuk. Sterol merupakan metabolit sekunder golongan steroid yang berperan penting dalam mengobati suatu penyakit melalui efek sinergisme antara senyawa metabolit sekunder dengan polyvalent activity sehingga dimungkinkan dapat mengobati berbagai penyakit. Aktivitas antiinflamasi dari senyawa sterol pada Gorgonia atau Eunicea fusca dan Eunicella singularis sangat potensial dalam mengurangi edema, lebih baik dibandingkan dengan obat pembandingan pada pengujian secara in vivo. G. mariae telah dimanfaatkan pengobatan secara empiris, tetapi untuk pengujian aktivitas kandungan sterolnya sebagai antiinflamasi pada terapi asma
dengan target reseptor CHIT1 belum pernah dilaporkan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui efektivitas komponen senyawa sterol dari G Mariae pada reseptor HIT1 dengan membandingkan nilai konstanta inhibisi dan ikatan energi bebasnya pada senyawa natif ligan, serta mengevaluasi parameter Lipinski Rule of 5 and pre-ADMET untuk menentukan kandidat obat yang efektif dan aman digunakan. Baik, materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini bahan yang digunakan yaitu software, komponen uji, dan reseptor. Metode yang digunakan yaitu penyiapan protein, penyiapan ligan, validasi metode, docking komponen senyawa dengan reseptor, analisis penambatan molekular dan visualisasi, dan pre-ADMET. Materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana kipas laut memiliki 7 komponen senyawa uji yang digunakan untuk persiapan ligan. Minimalisasi energi bertujuan untuk meminimalkan efek sterik dari suatu senyawa sehingga konformasi 3 dimensi tersebut menjadi stabil yang mirip atau dekat dengan ikatan senyawa dan reseptor sebenarnya dalam tubuh manusia. Proses minimalisasi energi dilakukan agar hasil docking tetap berada pada active site ketika berikatan. Active site reseptor dipilih berdasarkan residu asam amino yang mempengaruhi fungsi atau aktivitas. Semakin besar nilai torsi dari suatu ligan, maka semakin lama pula ligan melakukan proses docking. Perbedaan waktu docking yang berbeda tersebut dikarenakan berat molekul dari masing-masing ligan. Komponen uji dan visualisasi. Hasil yang didapatkan adalah interaksi komponen senyawa uji dengan residu asam amino yang menunjukkan pengikatan ke sisi aktif reseptor HIT1 tersebut. Selain itu, diperoleh ikatan energi bebas atau AG dan konstanta inhibisi KI yang dapat dilihat pada tabel. Nilai KI yang dapat dilihat pada tabel 2 menunjukkan ada 4 ligan uji yang dapat berpotensi sebagai obat asma dengan urutan dan potensi. Yang paling baik adalah 4,24 dimetil kolestanol, 24 metil 22 dehidroklosterol, 23 dimetil gorgoseterol, 4,24 dimetil masing-masing 0,809, 0,864, 1,74 dan 1,89. Jika dibandingkan dengan negatif ligan, senyawa 4,24 dimetil kolestanol dan 24 metil 22 dehidrokolesterol memiliki potensi hambatan yang lebih baik daripada reseptor HIT1. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Validasi metode. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hasil validasi yaitu dengan melihat nilai RMSD dan letak pengikatan. Parameter yang digunakan dianggap valid jika nilai RMSD yang diperoleh kurang dari 2,00, artinya posisi ligan uji setelah disuperimpose akan semakin mirip dengan natif ligan. Begitu juga pada jarak ikatan dengan reseptor yang semakin dekat sebanding dengan semakin kecilnya nilai RMSD. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh resolusi protein dan pemodelan reseptor yang digunakan. Pada penelitian ini didapatkan nilai RMSD sebesar 0,627. Ini menunjukkan bahwa parameter uji memenuhi syarat untuk simulasi docking. Nilai delta G menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan oleh suatu senyawa untuk berinteraksi atau membentuk ikatan dengan reseptornya. Semakin kecil bilangannya atau semakin besar minusnya menandakan semakin banyak energi yang digunakan
untuk membentuk ikatan sehingga ikatannya semakin kuat. Jika dibandingkan dengan nilai delta G natif ligan, senyawa 4,24 dimetil kolestanol dan 24 metil 22 dehidrokolesterol memiliki ikatan yang lebih baik pada reseptor HCHIT1, sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa 4,24 dimetil kolestanol dan 24 metil 22 dehidrokolesterol memiliki aktivitas anti-asma yang lebih poten dibanding natif ligan. Berikut interaksi residu asam amino dengan ikatan hidrogen maupun van der Waals pada senyawa 4,24 dimetil kolestanol, 24 metil 22 dehidrokolesterol dan natif ligan. Dapat dilihat bahwa struktur komponen utama sterol dari kipas laut sangat berbeda signifikan dengan natif ligan. Walaupun struktur kimianya berbeda, tetapi memiliki interaksi residu asam amino target yang sama dengan membentuk ikatan hidrogen pada asam amino 140 GLU. Senyawa uji yang membentuk ikatan tersebut adalah 4,24 dimetil 22 dehidrokolestanol dan 4,24 dimetil kolestanol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agar suatu senyawa memiliki daya inhibisi terhadap reseptor HCHIT tersebut, maka perlu membentuk ikatan baik hidrogen ataupun van der Waals pada residu asam amino 140 GLU, 213 ASP, 58 PHE, 297 GLU, 295 THR, dan 302 ALA. Di antara residu asam amino tersebut, 213 ASP merupakan residu asam amino yang paling krusial dan dalam aktivitas inhibisi HCHIT. Prediksi kelarutan dan permeabilitas dengan kaidah Lipinski. Dapat dilihat pada tabel bahwa ligan uji yang memenuhi syarat batas berat molekul hanya pada senyawa natif ligan. Namun, agar dapat digunakan secara oral, obat sebaiknya memiliki nilai log P lebih dari 1 dan kurang dari 5 GAO NA 2017, sehingga dapat dikatakan bahwa semua ligan uji tidak cocok diberikan atau perlu dimodifikasi untuk penggunaan secara oral. Nilai log P yang lebih dari 5 juga berpotensi untuk memberi efek toksik karena kelarutan yang rendah dalam air sehingga sulit diekskresikan dan akan terakumulasi, tidak mengikat target yang bersifat hidrofobik dibandingkan dengan target yang seharusnya dan sulit untuk dimetabolisme. Pre-ADMET bisa dilihat pada tabel di samping adalah hasil prediksi dari pre-ADMET. Rentan nilai persen HIA yang sangat baik adalah 70-100%. Dapat dilihat pada tabel 4 bahwa semua ligan uji menunjukkan absorpsi yang sangat baik melalui usus. Pada parameter CACO2 menunjukkan obat memiliki permeabilitas yang sedang, mulai dari 40 sampai 70 nanometer melalui barrier antar sel epitel usus. Sedangkan pada parameter distribusi diprediksikan berdasarkan nilai pengikatan protein plasma dan terlihat bahwa semua ligan uji 100% berdifusi menembus membran plasma dan berinteraksi dengan protein plasma. Hasil uji toksitas menunjukkan natif ligan dan senyawa 4,25 dimetil kolestanol bersifat mutagenik. Sedangkan senyawa yang berpotensi bersifat karsinogenik adalah natif ligan 24 metil sampai 22 dehidrokolesterol, gorgosterol, dan 4,24 dimetil kolestanol. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil virtual, screening menggunakan pendekatan kimia komputasi dengan metode in silico pada 7 komponen senyawa kipas laut atau G. Maria menunjukkan bahwa aktivitas anti asma yang paling potensial terdapat pada senyawa 4,24 dimetil kolesterol dibanding 24 metil 22 dehidrokolesterol dibanding 23 dimetil gorgosterol dibanding 4,24 dimetil 22 dehidrokolesterol
etanol dengan nilai konstanta inhibisi dan ikatan energi bebas atau KI atau AG. Masing-masing adalah atau 0,89 sampai 12,40, kedua 0,84 sampai 12,36, 1,74 sampai 11,95 dan 1,89 sampai 11,90. Terkait Lipschitz and Rute-nya of 5 berupa nilai refraktif molar, bobot molekul donor dan akseptor hidrogen pada semua ligan